Oke guys, kembali lagi di videoku yang terbaru. Aku bingung sebenarnya. Channel ini sudah jarang aku sentuh dan aku juga jarang upload karena apa yang aku bahas tentang karbon WTP sepertinya terputar-putar di situ-situ aja. Maka dari itu channel ini namanya aku ganti jadi namaku. Jadi biar personal branding bisa dibangun. Gitu ceritanya. Jadi isi konten bisa jadi lebih fleksibel apapun kegiatanku. Oke guys, tanpa menunggu lama, ya kita langsung aja ke videonya yang dimana barangnya ini adalah barang dari Sulawesi Tenggara. Jauh kan terbang ke Pulau Kalimantan. Jadi barang-barang yang ada di video ini sebenarnya sudah selesai diproses pencelupan. Jadi ini sebelum melakukan proses pengekliran, ini barangnya minta di smoke atau agak digelapkan sedikit dari visual film aslinya. Untuk melakukan hal itu, aku hanya cukup melakukan pencampuran antara cat dengan thinner, yang dimana thinnernya lebih banyak dari catnya. Perbandingannya itu bisa 1:4, bisa 1:6. Terus disemprotkan secara tipis-tipis, jangan sampai motif atau visualnya itu hilang saat kita melakukan proses penggelapan atau penyemukan yang biasa dibilang orang-orang. Jadi kalau kalian tanya ini berapa lapis, itu nggak nentu. Jadi sesuai feeling aja, ya, sesuai feeling dan keyakinan. Kalau kamu merasa udah yakin, ya udah stop, jangan diteruskan. Kalau kamu merasa udah cukup, ya udah. Jadi nggak ada ketentuan berapa lapis, karena tergantung dari mix cat dan thinner yang kita gunakan tadi. Ada bedanya ya, yang udah digelapkan sama belum. Tuh, yang di belakang lebih gelap. Ini yang di depan ini lebih terang. Ini bawaan asli filmnya nih. Jadi ini dibikin lebih sedikit lebih gelap ya dari film asli. Oke, kita lanjut. Jadi kalian udah bisa lihat kan bedanya antara yang digelapkan dengan yang belum tersentuh oleh smoke. Jadi dia ada perbedaan sedikit, yang satunya agak terang, satunya agak gelap. Nah, kalau misalnya kalian masih belum bisa lihat perbedaannya, mungkin kalian butuh periksa mata. Untuk pertama-tama kali melakukan proses penggelapan atau penghitaman atau ya yang biasa dibilang smoke ini, kalau baru pertama kali melakukan proses ini biasanya ada gagalnya, termasuk aku juga dulu sering gagal, ketebelan kadang ya, terus visualnya juga hilang, yang akhirnya melakukan proses pencelupan ulang karena motifnya udah hilang, gak ada ketutup cat. Ternyata ya sedikit banyaknya kita melakukan proses itu kan ada perkembangan dari tahap ke tahap. Jadi kita bisa menentukan rasio thinner dan cat itu berapa-berapa, terus jaraknya berapa. Ya semua itu pengalaman yang akan berbicara. Untuk menghindari hasil yang belang itu, kalian melakukan proses penggelapannya ini jangan terlalu gelap. Karena kalau terlalu gelap itu biasanya di bagian pinggir-pinggir yang berleku itu, di situ yang ketutup biasanya. Jadi terjadilah visual yang gelap tapi agak sedikit belang. Jadi kalau melakukan proses ini tipis-tipis aja, jangan terlalu gelap. Yang penting dia udah kelihatan agak gelap dari yang aslinya, terus hasilnya nggak belang, udah cukup. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu biasanya aku melakukan proses pengekliran itu 2 tahap atau 2 kali, yang dimana pertama aku ngeklir dulu 2 lapis, baru jeda sehari 2 hari, diamplas kembali, baru diklir ulang. Kalau kita melakukan pengekliran itu cuma 1 tahap aja, itu biasanya yang terjadi, clear yang sudah kita aplikasikan itu biasanya meresap dulu. Jadi dia akan muncul tekstur, terus beningnya juga akan berkurang. Nah, maka dari itu dijedakanlah dulu sehari 2 hari baru dilakukan pengamplasan, barulah diklir ulang. Gelapnya kayak gini aja, nggak usah banyak-banyak, sedang-sedang lah. Ini kalau digelapin lagi bisa hilang nanti garisnya. Ini udah bisa di clear nih. Istirahat dulu bentar. Aku lagi nggak fit, aku nih pilek, aku juga agak sedikit batuk. Jadi sebenarnya ngerjain barang ini dalam kondisi yang nggak fit, tapi aku tetap akan usahakan
barang ini hasilnya maksimal. Apalagi barang ini dari jauh ya, barang ini datang dari Sulawesi Tenggara, otomatis aku tetap harus jaga kualitas walau keadaanku nggak fit saat mengerjakannya. Oke.